India, seingat gue itu India ke Chittagong, Bangladesh. Oke sobat netizen, kesempatan video kali ini kita akan melihat seperti apa cuplikan-cuplikan video seputar Rohingya ini. Mulai dari adanya pengungsi Rohingya nih, imigran Rohingya ini kerasukan. Rohingya rame-rame kerasukan, ada apa kira-kira? Dan ini adalah yang terbaru pada 8 Januari 2024. Kemudian kali ini juga kita akan melihat seperti apa penjelasan dari navigator kapal ketika mereka sampai di Bangladesh ataupun satu hari tinggal di Bangladesh ketika kapal mereka ini mendarat di sana. Selain itu juga tentunya kita akan mengabarkan informasi terbaru seputar Rohingya lainnya, baik itu dari pihak pemerintahan dan juga intinya yang terkait. Untuk yang pertama di video kali ini kita akan melihat nih, ini adalah sebuah postingan dari berita juga ya, berita resmi. Kebiasaan yang kesurupan bukan laki. Lihat yang perempuan tenang-tenang saja udah nonton drama Indo. Saya ton aja nggak suka sama Rohingya, apalagi orang Indonesia. Mulai bertingkah dengan pura-pura gila biar dilama-lamain di sini. Ya, banyak dikomentari oleh kalangan para netizen ya postingan ini. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa tanggapannya? Silahkan aja tulis di kolom komentar. Mungkin saja ada kali indigo yang bisa membaca apakah ini adalah kerasukan asli atau enggak. Dan kalau misalnya ini benar kerasukan, kira-kira apa yang membuat makhluk-makhluk tak kasat mata itu masuk ke tubuh orang-orang Rohingya yang mengungsi, kabarnya sih. Kita mengungsi gak tau lama nih di Indonesia. Silahkan ya tulis di kolom komentar tanggapan kalian, baik yang indigo ataupun yang enggak, untuk postingan ini. Seperti apa tanggapannya? Navigator kapal juga ya akan menjelaskan seperti apa tanggapannya ketika ditahan di Bangladesh selama 1 hari. Ceritanya seperti janji gue sebelumnya, gue bakal sharing kejadian gue ditahan di Bangladesh. Jadi ceritanya itu gini, di awal bulan puasa Maret ya, pada waktu itu di 2023, kami berlayar dari Kolkata, India, seingat gue itu India ke Chittagong, Bangladesh. Setelah sampai di sana, selesai, akhirnya ada permasalahan internal. Ini nggak bisa gue bocorin. Akhirnya kami ditahan. Datanglah tuh hari pertama, security-nya naik hampir 10 orang kalau nggak salah pada waktu itu, 10 orang lebih. Hari pertama kami kehilangan yang namanya ISC, International Short Connection. Penting banget ini, kalau teman-teman pelaut pasti tahu lah ini apa. Terus yang kedua itu gue kehilangan duit $30 something, sekitaran itu. Karena gue taruh di belakang casing HP gue, salah gue tuh gue taruh di belakang casing HP gue masalahnya pada waktu itu. Terus kru-kru juga banyak yang kehilangan, gue lupa apa ya, mereka tuh ada yang kehilangan, banyak. Nah, ini gue akan senggol sedikit masalah agama, tapi ini bukan tentang agamanya, balik lagi ini ke sifat. Satu hal yang gue benci dari mereka, sebenarnya sama dengan perindapan itu sama sifatnya. Tuh ketika mereka naik ke kapal, tuh biasanya mereka minta sabun mandi tahu kan, Lux, Shinzui gitu, sabun batangan gitu, terus sabun cuci Rinso, tahu kan Rinso bubuk, gimana sih, ya gitulah, yang gitu-gitulah. Pokoknya banyak, mereka kan selalu minta. Nah, sekali kalian ngasih nih ya, dia akan minta terus. Minta sampai suatu momen di mana itu sifat-sifat gue sampai bosan dimintain terus. Karena dia udah ngasih semua, dia nyiapin sabun berapa batang tuh di ruangan CCR itu. Dia udah naruh di situ buat ngasih ke mereka. Kami udah kehabisan sabun, kayak aduh ini mau ngasih apa lagi ya, karena minta terus kan. Karena itu kami kasihanin, gue kasihan pada waktu itu, gue kasih semua barang-barang gue kasih apa ya, ya itulah sabun mandi, sabun cuci, snack yang gue beli sendiri pada waktu itu, karena gue rasa kita seiman. Muka-muka melas gitu, paham gak sih, kayak gue punya anak, ini cerita sedih lah, paham gak sih, jual cerita sedih gitu-gitu. Gue kasih semua punya gue sangat marah pada waktu itu. Kok gue udah ngasihanin lu, masa duit gue lu embat
Padahal sebenarnya duit itu memang sengaja gue pengen gue kasih ke mereka, tapi tunggu mereka mau pulang. Cuman pokoknya begitulah, maksudnya 11-12 dengan perindapan ya. Teman-teman yang sering masuk perindapan itu pasti sering inilah, pasti tau lah kayak gini-gini. Masih banyak lagi. Nanti ada gue ceritain deh masalah kami kehabisan makanan, mau nggak mau harus ngejual bahan bakar. Tapi next video, karena kepanjangan banget ini video. Ceritakan orang Bangladesh. Jadi di sini ya, Bangladesh itu kira-kira masih termasuk Rohingya atau enggak sih? Apakah campuran juga atau ada keturunan juga? Kemudian juga di sini sebelumnya Bapak Mahfud MD bicara soal sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Mahfud MD di sini mau diusir juga, merasa tidak enak ya dengan orang-orang Rohingya ini, karena sebelumnya kan dia mengatakan ketika kejadian tsunami Aceh itu kan diungkit ya, banyak negara yang membantu masyarakat kita di Aceh, tapi padahal ini tidak ada hubungannya karena ini mengenai tempat ya, mengenai penampungan. Di sini menurut Mahfud MD, jika orang-orang tersebut Rohingya ini hanya transit di Indonesia, tujuan mereka itu adalah Australia, tetapi pada kenyataannya di sisi lain dia juga mengetahui, aneh kan? Katanya sementara, tetapi di sisi lain Bapak Mahfud MD mengetahui jika ada orang Rohingya yang sudah berkeluarga puluhan tahun tinggal di Indonesia. Ya meskipun ada yang tidak dibuatkan KTP gitu ya, ada yang buat KTP palsu, itu kan ada beritanya. Tapi tetap mereka ini bisa ada di Indonesia selama itu. Kemudian di sini juga orang-orang Rohingya ini di Aceh mulai terserang penyakit karena kan kemarin ada pemeriksaan kesehatan ya, tim medis untuk memeriksa kesehatan orang-orang Rohingya ini, dan memang di sini dari segi tempatnya tidak layak ya sebagai tempat untuk tidur kayak gitu, dan memang di Indonesia tidak menyediakan tempat untuk menampung orang-orang Rohingya. Itulah mengapa mereka ini memilih kabur sih dari negaranya, yang selama ini kabarnya sih camp-camp mereka itu bagus ya. Tetapi ada juga postingan bahwa camp mereka itu jelek. Mungkin ada beberapa wilayah camp itu kan luas di sana ya. Ada yang jelek, ada yang bagus, mungkin ya seperti itu. Tetapi yang pasti di sana memang ada pemberontakan, yaitu orang-orang Rohingya ini ada yang memiliki geng ya, membentuk geng. Ada 3 geng bersenjata yang sehingga di sana juga sesama Rohingya ini saling bentrok ataupun ada konflik karena memperebutkan kekuasaan untuk mendapatkan kuasa ataupun menjadi pemimpin di camp-camp penampungan tersebut guys. Itu juga mereka tidak saling membantu ya, bisa terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Kemudian di sini Angkatan Laut menjelaskan ataupun mengungkapkan pihaknya tidak bisa semena-mena mengusir pengungsi Rohingya dari Indonesia atas dasar kemanusiaan. Namun, dengan telah masuknya Rohingya ke dalam perairan Aceh, pihaknya itu tidak bisa mengusir Rohingya karena faktor kemanusiaan. Maka dari sini memang dilakukan penjagaan itu jangan sampai mereka ini sudah masuk ke perbatasan perairan Indonesia, itu sih. Itu caranya untuk melakukan penjagaannya. Kalau sudah masuk wilayah mah ya percuma, itu bukan jaga, itu sudah masuk. Jadi menjaga perairan Indonesia itu harus dari batasnya, ya sampai melewati garis batas orang-orang asing ini masuk ke wilayah Indonesia. Karena memang mereka ini sengaja dikirimkan kabarnya ke Indonesia. Ada yang dikarantina di Indonesia sebagai orang yang dianggap mengungsi beberapa tahun. Ada juga yang kemudian mereka ini memang benar-benar ke negaranya, tetapi transit dulu ke Indonesia dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu yang pernah saya bahas sebelumnya, seperti KTP yang mereka buat di Indonesia, yang mana nicknya itu adalah ternyata nick warga Medan. Kemudian yang berbeda adalah dari bahan KTP-nya itu terbuat dari kayak bahan buat kartu e-tol, ataupun juga di sini dari alamatnya yang berbeda. Dan bahkan pegawai imigrasi dari Makassar pun sudah ditetapkan gitu ya, itu terlibat. Di sini juga dari imigrasi Dumai sudah mengembalikan orang-orang Rohingya yang sebelumnya oleh pihak kepolisian ini ditahan, kemudian ke kantor imigrasi untuk ditindak lebih lanjut mengenai data-datanya, kemudian dikembalikan lagi ke Pekanbaru Riau gitu guys. Entah untuk selanjutnya mereka ini dikemanakan, apakah akan ke penampungan kembali. Yang pasti mereka sebelum mau kabur ke Malaysia itu menggunakan gelang UNHCR. Oke, mungkin itu saja yang kita sampaikan di video kali ini. Kita akan update lagi informasi yang terbaru lainnya.